Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya tetap sehat dan selalu semangat untuk belajar. Baik anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Nala. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita ke materi sholat fardu. Sebelum kita mulai materi sholat fardu, mari kita bersama-sama ucapkan basmalah untuk memulai pelajaran hari ini, serta untuk berdoa semoga apa yang hari ini kita pelajari bisa dapat kita pahami dan menjadi pelajaran yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sholat fardu. Sebelumnya, apa sih tujuan kita belajar sholat fardu? Yang pertama, tujuan belajar sholat fardu adalah mempraktikkan sholat fardu dengan benar. Yang kedua, menjelaskan ketentuan sholat fardu dengan baik dan benar. Yang ketiga, menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi pemahaman tata cara sholat. Dan yang keempat adalah menjalankan sikap tepat waktu dalam beraktivitas sehari-hari dengan baik. Lalu, apakah itu sholat fardu? Sholat fardu adalah sholat wajib 5 kali dalam sehari, sebagai perintah langsung dari Allah kepada setiap muslim. Nah, sholat fardu tadi sudah dikatakan bahwa sholat wajib 5 kali sehari. Lalu apa saja jenis-jenis 5 kali sehari itu? Yang pertama ada sholat subuh. Sholat subuh ini dilaksanakan 2 rakaat. Yang kedua sholat duhur. Sholat duhur dilaksanakan 4 rakaat. Selanjutnya ada sholat asar. Sholat asar dilaksanakan 4 rakaat. Dan yang keempat ada sholat maghrib. Sholat maghrib dilaksanakan 3 rakaat. Yang terakhir adalah sholat isya. Sholat isya ini dilaksanakan 4 rakaat. Jadi dalam satu hari, satu malam, total kita melaksanakan sholat fardu ada 17 rakaat. Lalu syarat wajib sholat adalah yang pertama Islam. Nah, jadi harus beragama Islam. Yang kedua berakal sehat. Dan yang ketiga adalah baligh atau dewasa. Lalu kita sudah mengetahui syarat wajib, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Materi ini sudah Bu Nala jelaskan di kelas 1 yang lalu ya anak-anak ya. Yang kedua adalah menutup aurat. Kalau menutup aurat ini untuk perempuan, auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan untuk laki-laki, auratnya adalah dari pusar sampai lutut. Yang ketiga adalah sudah masuk waktu sholat. Jadi kita harus tahu kapankah kita harus memulai sholat duhur dan kapankah kita harus memulai sholat asar dan seterusnya. Yang terakhir adalah menghadap kiblat. Setelah kita sudah tahu syarat-syaratnya sholat, kita lanjutkan ke rukun sholat. Rukun sholat sesuai yang sudah ada di buku pegangan siswa yang kalian bawa, ada 13 rukun sholat. Yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Yang kedua adalah niat. Yang ketiga takbiratul ihram. Dilanjutkan yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima ruku dengan tumaknina. Yang keenam i'tidal dengan tumaknina. Dilanjutkan dengan sujud dengan tumaknina. Yang kedelapan duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca bacaan tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat. Yang ke-12 salam. Dan yang terakhir tertib atau berurutan. Kita sekarang ke rukun sholat yang pertama ya, yaitu niat. Niat ini diucapkan di dalam hati untuk melaksanakan sholat yang dituju, entah itu sholat subuh, zuhur, ataupun yang lain. Niat dilakukan bersamaan dengan takbir. Sekarang kita belajar masing-masing niat dari niat sholat subuh hingga sholat isya. Yang pertama, lafal niat sholat subuh. Kita ucapkan bersama-sama ya anak-anak ya. Niat sholat subuh.
usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya niat sholat duhur usolli fardhu duhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang ketiga, niat sholat asar. Sholli fardhol asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang keempat, niat sholat maghrib. Usolli fardhol maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu tadi Bunda Lala bacakan untuk ketika kita menjadi makmum ya. Yang terakhir niat sholat isya. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, sekarang kita lanjut ke rukun sholat yang kedua, yakni takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ini menandakan bahwa sholat kita telah dimulai. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah, yaitu berdiri tegak dan membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat, diikuti dengan surat pendek pada rakaat pertama dan kedua. Selanjutnya adalah gerakan ruku. Gerakan ruku adalah gerakan membungkuk dengan punggung lurus dan tangan di lutut, serta kita juga membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bacaan ini dibaca sebanyak 3 kali ya. Selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal adalah gerakan berdiri tegak setelah ruku dan kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Diikuti dengan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Selanjutnya adalah sujud. Sujud ini ada beberapa anggota tubuh yang harus menempel, yaitu dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki harus menyentuh lantai. Selanjutnya dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Lalu duduk di antara dua sujud, yakni duduk dengan posisi iftirosh. Apa itu posisi iftirosh? Posisi iftirosh adalah kaki kiri diduduki dan kaki kanan tegak, serta kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, selanjutnya adalah tasyahud. Tasyahud ini ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal itu dilakukan pada rakaat kedua sholat dengan lebih dari 2 rakaat. Dan tasyahud akhir dilakukan sebelum salam pada rakaat terakhir. Nah, ini adalah gerakan yang terakhir, yaitu gerakan salam. Setelah tasyahud akhir, berpaling ke kanan dan kiri sambil kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Nah, gerakan ini adalah gerakan yang menandakan bahwa sholat kita telah selesai. Itu tadi anak-anak adalah gerakan dalam sholat. Lalu apa sih hikmah kita melaksanakan sholat? Yang pertama, kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan disiplin memanfaatkan waktu. Dan yang ketiga, hidup tertib dan teratur, serta yang terakhir, hati menjadi tenang dan tentram. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi sholat fardu yang dipaparkan oleh Bu Nala. Anak-anak bisa mempelajari dan menyimak dari awal apabila masih ada yang belum paham. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sekian video dari Bu Nala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.